Hidupku, yang kubangun dengan pondasi karir yang keras dan profesionalisme yang dingin, kini terasa seperti lelucon yang pahit. Ironi itu mencekik. Namaku Maya. Aku adalah wakil kepala departemen pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak cepat, tempat di mana aku harus mengenakan pakaian besi setiap hari untuk bertahan hidup. Di kantor, aku adalah bos, pengambil keputusan, dan penopang ekonomi. Di rumah, aku adalah penopang yang sesungguhnya, pemikul tunggal beban finansial keluarga. Kontras yang menusuk ini berpusat pada Jaka, suamiku. Jaka adalah pria yang kucintai, mantan manajer proyek yang cerdas, yang kini menyandang gelar sebagai pengangguran terhormat. Sudah hampir 1 tahun sejak perusahaan lamanya melakukan restrukturisasi besar-besaran, dan namanya termasuk dalam daftar korban PHK. Awalnya, dia depresi, wajar. Aku mendukungnya, memotivasinya, dan memberinya waktu untuk beradaptasi. Kami sepakat bahwa selama ia mencari pekerjaan baru, yang katanya lebih baik dan lebih sesuai dengan pengalamannya, ia akan mengambil alih peran sebagai pengurus rumah tangga utama. Aku akan fokus mengurus rumah dan anak-anak, sayang. Kamu fokus saja dengan kariermu. Aku ini sekarang stay-at-home dad, katanya saat itu, dengan senyum paksa yang terasa seperti janji tulus. Namun, anak kami, Raka, kini sudah duduk di bangku kelas 5 SD. Raka adalah anak yang mandiri luar biasa. Ia pulang sekolah dengan bus antar jemput, langsung mengerjakan tugas, dan sudah bisa menyiapkan camilan sorenya sendiri. Peran pengasuhan Jaka semakin lama semakin terasa usang, sebuah alasan basi yang ia pakai untuk mengisi hari-harinya yang kosong. Aku curiga. Jaka menghabiskan hari-harinya di rumah, tetapi bukan dengan mencari pekerjaan di laptop, melainkan di depan televisi. Ruangan itu hampir selalu menyala dengan siaran olahraga atau film aksi yang tidak pernah benar-benar ia tonton. Tumpukan berkas lamaran kerjanya stagnan. Dan kondisi rumah? Meskipun kami memiliki Rina, kehangatan dan ketertiban yang seharusnya berasal dari kehadiran kepala keluarga yang fokus mengurus rumah, itu tidak pernah ada. Di tengah kekosongan peran Jaka, ada Rina. Rina adalah pembantu rumah tangga kami. Ia masih sangat muda, mungkin baru 19 atau 20 tahun. Wajahnya polos, dan matanya memancarkan rasa takut serta kerendahan hati khas anak dari keluarga miskin di permukiman padat dekat rumah kami. Aku kasihan padanya. Aku memperlakukannya dengan sangat baik, membayar gajinya lebih tinggi dari standar lingkungan, dan memberinya pakaian bekas yang layak. Aku merasa seperti mentor, seperti kakak. Aku menyayanginya. Dia adalah pekerja keras, meskipun kurang cekatan dalam hal-hal kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan mencolok pada Rina. Perubahan yang memicu alarm pelan dalam benakku. Rina yang kukenal adalah gadis desa yang pemalu. Kini, Rina tampil luar biasa rapi. Ia tidak lagi mengenakan das terlusuh. Ia mengenakan kaos atau blus rumahan yang bersih, disetrika rapi. Rambutnya selalu diikat tinggi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Yang paling mengganggu adalah aroma. Rina selalu wangi. Bukan wangi sabun atau detergen, melainkan wangi parfum yang terlalu mahal, terlalu tajam, dan terlalu mewah untuk gajinya. Wangi vanila dan musk yang kental. Aku ingat, aku pernah membeli parfum semacam itu setahun yang lalu, tetapi hanya kupakai sesekali. Kini, aroma itu melekat pada Rina, seolah ia mandi dengannya. Rina, kamu pakai parfum apa? Tanyaku suatu sore, pura-pura tertarik. Rina terlihat gugup, tangannya meremas ujung blusnya. Ini, Bu, hadiah dari teman. Murah, kok? Aku tahu dia berbohong. Parfum semahal itu tidak mungkin murah. Tapi aku memilih bungkam, mencatatnya sebagai poin pertama dalam daftar kecurigaan tak terlihat. Ketegangan nyata dimulai dengan pengamatan berulang. Aku pulang kantor biasanya sekitar pukul 6 sore. Aku akan melangkah masuk, menjatuhkan tas kerja, dan langsung disuguhi pemandangan yang sama, Jaka dan Rina. Jaka akan duduk di sofa, Rina di dekatnya, sibuk menyeka meja atau melipat pakaian di tempat yang sama. Dan selalu, hampir setiap hari, ada satu detail yang sama, rambut basah. Rambut Rina akan terlihat lembab di bagian pangkalnya, seolah baru saja dikeringkan dengan tergesa-gesa. Rambut Jaka juga sering terlihat tidak rapi,
dengan poni yang sedikit basah. Awalnya, aku berpikir mereka baru saja membersihkan rumah di bawah terik matahari. Wajar, tapi ini terjadi terlalu sering. Jakarta panas, ya, tapi apakah mereka berdua harus mandi atau mencuci rambut secara bersamaan setiap hari? Suatu kali, aku bertanya, Jaka, kenapa rambutmu basah? Kamu habis lari? Tanyaku, sambil memberinya ciuman singkat di pipi yang terasa dingin. Oh, ya, sayang, jawab Jaka, matanya menghindari tatapanku. Aku tadi habis memperbaiki keran air di taman belakang. Kena cipratan semua, jadi harus cuci muka dan rambut. Aku mengangguk. Alasan yang masuk akal. Besoknya, giliran Rina. Rina, kamu lagi sakit? Kenapa rambutmu basah? Sudah mau maghrib loh. Saya tadi habis cuci karpet di ruang tengah, Bu. Panas, jadi sekalian keramas sedikit, jawabnya, menunduk dalam-dalam. Aku menerima semua jawaban itu, membiarkan logika mengalahkan naluri. Tetapi naluri itu tidak mati, ia hanya tidur, menunggu disulut. Yang paling menusuk adalah dinamika mereka di hadapanku. Di depanku, mereka adalah majikan dan pekerja. Jaka bersikap dingin, hampir meremehkan Rina, selalu memberinya perintah dengan nada datar. Rina bersikap sangat patuh, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Aku memperhatikan, mereka nyaris tidak pernah bertukar pandang. Namun, di sela-sela keheningan itu, aku sering menangkap kilatan. Misalnya, saat Rina sedang menyapu lantai dekat Jaka yang duduk santai. Tangan Rina akan menyentuh kaki sofa di dekat sepatu Jaka, dan Jaka akan menarik kakinya dengan gerakan yang terlalu cepat. Itu bukan gerakan karena terkejut, itu gerakan karena terbiasa dengan kontak dan harus menghindarinya di depanku. Atau saat Jaka meminum kopi yang dibuat Rina. Dia akan meminumnya tanpa komentar. Tetapi aku melihat, di sudut bibir Jaka, ada senyum kecil yang terlukis sesaat, seolah kopi itu membawa pesan rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Senyum kemenangan, atau mungkin senyum kepuasan yang didapat dari hal terlarang. Aku mulai melakukan uji coba. Aku akan berpura-pura pergi ke kamar mandi, lalu tiba-tiba kembali ke ruang tengah. Dalam detik-detik singkat sebelum mereka menyadari kehadiranku, aku menangkap momen keakraban yang tersembunyi. Suatu kali, aku melihat Rina memberikan selembar tisu pada Jaka untuk menyeka sudut bibirnya. Gerakan itu sangat cepat dan naluriah, seolah mereka sudah sering melakukannya. Begitu mereka melihatku, tisu itu lenyap ke balik saku Rina, dan mereka kembali ke mode kaku. Ada apa, sayang? Tanya Jaka. Cepat sekali di kamar mandi. Oh, tidak ada. Hanya mengambil ponsel yang tertinggal, jawabku, sambil mengamati kilatan panik di mata Rina. Aku mulai merasa seperti seorang detektif di rumahku sendiri, hidup di bawah atap yang penuh dengan sandiwara. Aku bekerja keras di luar untuk mempertahankan kenyamanan ini, hanya untuk kembali ke rumah dan menemukan bahwa kenyamanan itu adalah panggung tempat suamiku dan pembantuku memainkan peran pengkhianatan yang rapi. Rina yang centil. Ya, dia centil. Meskipun dia berusaha menutupinya dengan pakaian rumahan, perilakunya berubah. Ia sering terlihat berlama-lama di depan cermin kecil di kamar mandi. Gerak-geriknya lebih gemulai. Dan yang paling mengganggu, ia sering memakai kosmetik tipis. Bibirnya selalu terlihat sedikit lebih merah daripada biasanya. Aku ingat saat kami makan malam. Aku dan Jaka sedang membicarakan masalah pekerjaan, sesuatu yang selalu membuat Jaka cemberut karena ia merasa gagal. Tiba-tiba, aku menyadari Rina, yang sedang membereskan piring, berdiri agak lama di belakang Jaka. Aku melihat pantulan mata Rina di jendela. Ia tidak melihat piring, ia melihat Jaka. Tatapan itu bukan tatapan pekerja pada majikannya. Itu adalah tatapan penuh gairah, tatapan kepemilikan. Ketika ia menyadari aku melihatnya melalui pantulan, Rina langsung menunduk dan bergegas ke dapur. Aku berhenti berbicara, dan Jaka bertanya, "Kenapa, sayang?" "Lanjutkan ceritanya." Aku hanya menggeleng. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa melanjutkan cerita apapun kepada Jaka lagi, karena cerita rumah tanggaku sudah memiliki plot twist yang sangat kotor, dan aku baru saja membaca halaman pertamanya. Aku merasa diriku perlahan-lahan menjadi wanita yang dingin,
penuh curiga, dan paranoid. Aku mulai membenci hari Senin, karena itu berarti 5 hari aku harus meninggalkan rumah dan membiarkan mereka sendirian. Aku membenci hari Minggu, karena aku harus berpura-pura bahwa Jaka masih menjadi suami yang kucintai, sementara Rina hanya seorang pembantu yang polos. Kecurigaan itu telah berakar. Aku hanya butuh satu bukti yang tak terbantahkan untuk meruntuhkan seluruh sandiwara ini. Dan, sayangnya, bukti itu akan segera muncul dalam bentuk yang paling menyakitkan, sebuah jam tangan, warisan dari pria yang paling kuhormati. Ini hanyalah permulaan dari kehancuranku. Kehilangan jam tangan itu terasa seperti kehilangan jangkar terakhirku. Jam tangan Rolex tua, dengan tali kulit coklat yang sudah usang dan ukiran inisial ayahku, DA, di bagian belakang casing, adalah satu-satunya benda yang menghubungkanku dengan masa lalu yang penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ayah selalu mengajarkan integritas, dan jam itu melambangkan waktu yang berharga, waktu yang kuhabiskan untuk bekerja keras, waktu yang seharusnya kuhabiskan bersama suamiku, bukan memata-matainya. Aku mulai menyadari bahwa bukan hanya jam itu yang hilang. Dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa perhiasan kecil lain yang menghilang. Sepasang anting perak, gelang tipis yang kuberikan pada Rina sebagai hadiah, karena kupikir ia anak baik, tetapi kemudian gelang itu hilang. Aku tidak pernah menuduh Rina mencuri. Aku mengira Raka, anakku, mungkin ceroboh saat membersihkan kamarku atau barang-barang itu jatuh ke celah-celah yang tak terjangkau. Tidak mungkin Rina. Aku begitu menyayanginya. Tetapi hilangnya jam itu tak bisa dimaafkan. Itu adalah barang pusaka, sebuah benda yang secara emosional tak ternilai harganya. Aku mencari ke seluruh rumah, dari laci ke lemari, bahkan aku memaksa Raka membantu mencari di gudang, tetapi nihil. Aku menuduh anakku sendiri, yang tentu saja ia sangkal dengan air mata. Aku merasa bersalah, tetapi desakan untuk menemukan warisan itu lebih kuat. Suatu hari, setelah insiden, rambut basah, terjadi berturut-turut selama seminggu, aku memutuskan untuk pulang mendadak. Aku memberitahu Jaka bahwa aku ada pertemuan makan malam penting. Aku meninggalkan kantor, tetapi alih-alih pulang ke rumah, aku singgah sebentar ke rumah temanku, meminjam jaket tebal dan kacamata hitam untuk menyamar, dan memastikan Jaka tidak akan melihat mobilku di garasi. Pukul 19.30, aku tiba di depan rumahku. Mobilku diparkir 2 blok jauhnya. Aku berjalan perlahan, melewati pagar. Dari jendela ruang tengah, lampu menyala terang. Aku mendekat. Pemandangan yang tersaji di hadapanku jauh lebih buruk daripada yang kubayangkan. Jaka dan Rina duduk di sofa, menonton film komedi. Mereka tidak menjaga jarak. Kaki Jaka terangkat ke sandaran sofa. Rina duduk di sebelahnya, begitu dekat sehingga paha mereka hampir bersentuhan. Yang paling menghancurkan adalah suara mereka. Mereka tidak lagi berbicara formal. Jaka tertawa, tawa lepas yang pernah kurindukan, dan Rina membalasnya dengan tawa genit yang diiringi dengan sentuhan pelan di lengan Jaka. "Mas Jaka, ini lucu sekali." Rina berseru, tangannya menampar pelan lengan Jaka. "Makanya, nonton itu sama aku, jangan kerja terus," balas Jaka, yang segera menyadari kekeliruan kata-katanya. "Maksudku, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan rumah." Aku menyaksikan interaksi itu, jantungku berdebar tak karuan. Mereka adalah pasangan, bukan majikan dan pekerja. Mereka nyaman, akrab, dan bahagia. Jaka tidak lagi murung, tidak lagi tertekan. Semua kebahagiaan yang hilang dari pernikahanku telah berpindah tangan ke Rina, pembantu muda itu. Aku ingin masuk dan berteriak, tetapi naluriku menahan. Aku harus tenang. Aku harus mendapatkan bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Beberapa hari kemudian, aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Aku terus mengamati. Dan akhirnya, di suatu sore yang lembab, takdir, atau karma, memberikan bukti itu. Aku masuk ke dapur untuk mengambil minum. Rina sedang mencuci piring, punggungnya menghadapku. Aku melihat kilauan perak dan emas yang familiar di pergelangan tangannya. Kilauan yang terlalu mahal, terlalu familiar. Darahku mengalir dingin. Aku mendekat perlahan, jantungku berdebar seakan ingin keluar dari rongga dada. Rina menoleh, dan saat ia mengangkat tangan basahnya untuk memindahkan piring, aku melihatnya dengan jelas.
Jam tangan Rolex tua peninggalan ayahku melingkar di pergelangan tangan Rina yang rapuh. Arloji itu terlihat terlalu besar, terlalu mewah, dan terlalu tidak pada tempatnya. Aku tidak berteriak. Aku hanya merasakan energi yang mengalir, bukan dari amarah, melainkan dari rasa sakit yang tak tertahankan. Itu adalah rasa sakit akibat pengkhianatan yang berlapis, pengkhianatan pernikahan, pengkhianatan kepercayaan, dan pengkhianatan warisan. Rina, kataku, suaraku terdengar serak dan dingin. Aku tidak mengenal suaraku sendiri. Jam tanganmu bagus sekali. Boleh kulihat? Wajah Rina yang polos seketika berubah pucat, seolah ia baru saja melihat hantu yang muncul dari kubur. Ia segera menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Ini tidak, Bu. Ini hadiah dari mantan pacar saya, Bu. Sudah lama sekali. Aku tidak membuang waktu. Aku tahu kebenaran ada di sana. Aku melangkah maju, memegang pergelangan tangannya dengan paksa, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekuatan yang mengerikan, dan membalik jam itu untuk melihat ukiran rahasia ayahku. DA, inisial Dipo Aryo, nama ayahku. Ukiran itu ada di sana, persis di balik casing yang berkarat halus. Jangan berbohong padaku, Rina, desisku, suaraku kini sepenuhnya hilang, hanya menyisakan desisan dingin. Itu jam tangan mendiang ayahku. Itu hilang dari kamarku. Aku akan memecatmu sekarang juga dan melaporkan ini ke polisi jika kamu tidak jujur. Kamu mencurinya. Rina ambruk. Kakinya lemas, dan ia berlutut di lantai dapur yang basah. Isaknya pecah, memenuhi keheningan yang menyesakkan. Maafkan saya, Bu. Sungguh. Bukan saya yang mencuri. Mas Jaka yang memberikannya, Bu. Dia bilang itu hadiah untuk kerja keras saya, dan saya tidak boleh bilang ke ibu. Pengakuan itu terasa seperti tombak yang menusuk tepat ke jantungku. Jaka, suamiku. Ia mencuri warisan ayahku sendiri dan memberikannya kepada pembantu rumah tangga kami sebagai hadiah rahasia, sebuah hadiah yang setara dengan pengakuan implisit atas kedekatan mereka. Ini bukan lagi sekadar centil atau rambut basah. Ini adalah kejahatan moral, sebuah simbol bagaimana Jaka menghargai pernikahannya dan bagaimana ia memanfaatkan posisiku sebagai penopang keluarga. Aku melepaskan pergelangan tangannya, mengambil jam tangan itu kembali dengan gerakan yang mekanis. Kehangatan kulit Rina masih menempel di tali jam. Aku memeluk jam itu, bukan karena gembira menemukannya, tetapi karena itu adalah satu-satunya benda yang tersisa yang terasa asli. Aku membiarkan Rina menangis terseduh-seduh di lantai. Aku berjalan ke kamar, meninggalkan Jaka dan Rina dalam keheningan yang tiba-tiba. Malam itu, aku tidak makan. Aku menatap jam itu, mendengarkan detiknya berputar. Aku tahu, jam itu bukan hanya alat penunjuk waktu. Ia adalah saksi bisu kebohongan dan sandiwara yang telah berlangsung lama di rumahku sendiri. Dan aku bersumpah, mereka harus membayar mahal untuk setiap detik yang mereka curi dariku. Setelah insiden jam tangan, suasana di rumah berubah total. Udara terasa tebal dan beracun, dipenuhi oleh keheningan yang lebih mematikan daripada teriakan. Aku tidak berbicara dengan Jaka tentang jam itu. Aku hanya meletakkannya kembali di laciku dan memberinya tatapan yang seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan kebohongan terakhirnya. Jaka terlihat seperti mayat hidup, wajahnya semakin keriput oleh rasa bersalah yang tak terucapkan, atau mungkin ketakutan akan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Rina? Dia tetap bekerja, tetapi kini ia bergerak seperti robot. Wajahnya selalu menunduk, menghindari kontak mata denganku seolah aku adalah malaikat pencabut nyawa. Aku tahu dia takut, tetapi ketakutan itu tidak cukup untuk membuatnya pergi. Mengapa? Karena Jaka masih di sana, pelindungnya, pemberi harapan palsunya. Aku tahu bahwa jam itu hanyalah bukti kecil dari pengkhianatan yang lebih besar. Aku membutuhkan bukti fisik, bukti yang melibatkan kontak tubuh yang tidak bisa disangkal hanya dengan alasan membersihkan debu atau memperbaiki keran. Maka, aku kembali ke rencana lama, pulang mendadak. Ini terjadi pada hari Rabu sore, saat Jaka biasanya sedang menonton siaran ulang Liga Sepak Bola di televisi ruang tengah, dan Rina seharusnya sudah selesai membersihkan kamar Raka. Aku memalsukan sakit perut parah dan meminta izin pulang lebih awal dari kantor. Tentu saja aku memarkir mobil di luar kompleks perumahan.
Aku berjalan kaki, jantungku berdegup kencang seolah akan meledak. Aku membuka pintu depan dengan kunci cadangan, sangat pelan, memastikan tidak ada suara. Aku bisa mendengar deru suara televisi dari ruang tengah. Aku berhenti di balik dinding pembatas antara lorong masuk dan ruang keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak lagi berharap keajaiban. Aku hanya ingin kebenaran yang kejam. Aku mengintip. Televisi menyala, menyiarkan adegan komedi yang riuh. Di sofa, pemandangan itu terasa seperti pisau yang memutar dalam luka lama. Jaka duduk santai, tetapi ia tidak sendirian. Rina duduk di pangkuannya. Tangannya melingkari leher Rina, seolah Rina adalah boneka kesayangan yang ia pegang erat-erat. Wajah Rina bersandar di bahunya, mereka berdua tertawa terbahak-bahak melihat layar. Kaki Jaka yang tadinya kupikir hanya santai di atas meja kopi, kini berfungsi sebagai penyangga kursi Rina. Sentuhan itu sangat alami, sangat intim, seolah mereka telah melakukan ini ratusan kali, sebuah ritual sore yang biasa mereka nikmati di atas uang dan harga diriku. Rasa sakit dan amarah yang menghantamku begitu besar sehingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Ini bukan sekadar sentuhan. Ini adalah kemesraan terbuka. Ini adalah adegan yang seharusnya hanya kulihat bersama suamiku di kamar tidur kami. Aku melangkah maju, menjatuhkan tas kerja yang kubawa dengan suara keras. Bra! Suara itu menghancurkan kehangatan palsu mereka. Tawa mereka seketika terhenti. Gerakan Jaka dan Rina serempak, seperti dua orang pencuri yang tertangkap basah. Rina melompat dari pangkuan Jaka secepat kilat, wajahnya berubah merah padam, matanya penuh horor. Jaka tersentak, mencoba menutupi pangkuannya dengan bantal, tetapi usahanya sia-sia. Maya, sayang, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sakit? Jaka tergagap, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan datar, tatapan yang lebih menakutkan daripada amarah manapun. Sakit? Tanyaku, suaraku rendah dan tajam. Ya, aku memang sakit. Sakit melihat pemandangan ini. Jaka, pria cerdas yang dulu kukagumi, mulai menyusun kebohongan yang paling tolol. Tidak, sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rina tadi terpeleset. Dia hampir jatuh saat membersihkan bantal, dan aku refleks menangkapnya. Dia terlalu malu untuk beranjak, jadi kami berdua hanya menunggu sebentar. Rina, si gadis muda yang malang, mengangguk cepat, mendukung kebohongan itu dengan air mata yang mengalir. Iya, Bu. Maafkan saya. Saya ceroboh. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa histeris, tawa kehancuran. Terpeleset? Dan cara terbaik untuk menolong orang terpeleset adalah dengan memangkunya di sofa sambil menonton komedi romantis? Jaka, kamu pikir aku bodoh? Aku mencari nafkah untuk kalian, bukan kehilangan akal sehat. Aku tahu, mereka tidak akan pernah mengaku. Pengakuan adalah akhir dari segalanya, dan mereka berdua terlalu pengecut untuk menghadapi akhir itu. Aku membiarkan mereka dalam keheningan itu. Aku mengambil tasku dan berjalan menuju kamar, menjatuhkan kata-kata terakhir di ambang pintu. Kalian berdua sangat menjijikkan. Aku tidak memecat Rina hari itu. Aku membiarkannya tetap tinggal, bukan karena belas kasihan, tetapi karena aku ingin memata-matai mereka, menjadikan mereka tawanan dalam pengawasanku sendiri. Ketegangan itu berlangsung selama beberapa minggu. Jaka dan Rina kembali ke mode kaku mereka di depanku, tetapi kini sandiwara itu dipaksakan, penuh celah, dan menjijikkan. Mereka berhati-hati, tetapi pengkhianatan sudah terlalu jauh. Lalu, gejala itu muncul. Rina mulai sering muntah. Bukan muntah biasa karena sakit perut, tetapi mual di pagi hari. Setiap pagi, suara muntah yang tertahan dari kamar mandi kecil di dekat dapur akan membangunkanku. Awalnya, aku berpikir dia sakit tipes atau mak. Rina, kamu sakit parah, ya? Tanyaku suatu pagi, melihat wajahnya yang pucat dan keringat dingin di dahinya. Kamu harus ke dokter. Aku akan bayar biayanya. Rina menggeleng lemah. Tidak, Bu. Hanya masuk angin biasa. Sebentar lagi juga sembuh. Namun, mual itu tidak sembuh. Ia semakin parah,
dan ia mulai pusing. Rina sering terlihat memegang kepalanya, dan ia kehilangan selera makan. Porsi makannya berkurang drastis, tetapi ada nafsu makan aneh terhadap makanan asam yang tidak pernah ia sukai sebelumnya. Sebagai seorang wanita yang pernah hamil, aku tahu persis apa yang kulihat. Ini bukan masuk angin. Ini adalah tanda kehidupan baru yang tumbuh. Aku menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, setelah Jaka pergi tidur dan Raka sudah pulas, aku memanggil Rina ke ruang makan. Kami duduk di seberang meja, di bawah cahaya lampu yang redup. Aku menatap matanya dalam-dalam. Rina, kamu sudah tidak bisa berbohong lagi padaku. Kita bicara dari hati ke hati, sebagai sesama wanita. Rina mulai gemetar, matanya dipenuhi air mata. Ia tahu apa yang akan kutanyakan. Katakan padaku, Rina, pintaku, suaraku kini kembali melembut, menyamarkan rasa sakit yang akut. Kamu hamil, kan? Isakan Rina pecah, dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Aku tidak perlu mendengar pengakuan verbal. Air mata dan kepanikan itu sudah cukup. Aku menghela napas panjang, menarik napas yang terasa seperti pecahan kaca. Siapa bapaknya, Rina? Tanyaku, dan seluruh alam semesta seolah berhenti berputar, menunggu jawaban itu. Rina mengangkat wajahnya yang basah. Di mata itu, ada rasa takut yang ekstrim, tetapi juga ada sedikit rasa keras kepala. Bapaknya mantan pacar saya, Bu, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Dia datang sebentar bulan lalu, dan kami tidak sengaja. Dia bilang dia akan bertanggung jawab, Bu. Tapi dia belum tahu saya hamil. Aku menatapnya tajam. Mantan pacar? Mantan pacar yang tiba-tiba muncul, lalu Rina hamil, padahal ia sedang sibuk-sibuknya bermesraan dan dipangku oleh suamiku di ruang tengah? Logika perempuanku, naluriku sebagai seorang istri, menolak mentah-mentah kebohongan itu. Jangan berbohong, Rina, kataku, suaraku kembali mengeras, dipenuhi nada otoritas yang biasa kugunakan di ruang rapat. Aku tidak sebodoh itu. Dia itu Jaka, suamiku, kan? Kalian melakukan ini di rumah ini, di bawah atap yang kubayar dengan jerih payahku. Rina menggeleng cepat, air matanya menyembur ke segala arah. Bukan, Bu. Demi Tuhan, bukan Mas Jaka. Saya tidak berani. Mas Jaka hanya baik pada saya. Itu benar-benar mantan pacar saya. Saya jangan, Bu. Ia tidak akan pernah mengakuinya. Tidak akan pernah. Karena mengakui Jaka berarti menghancurkan Jaka, dan menghancurkan Jaka berarti menghancurkan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Dia melindungi Jaka, sama seperti Jaka yang melindunginya dengan kebohongan manis. Aku berdiri, memegang sisi meja sampai buku-buku jariku memutih. Baiklah, Rina. Aku percaya pada apa yang ingin kamu percayai. Tapi ingat, waktu akan selalu menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa disembunyikan dalam kandunganmu selamanya. Aku berjalan pergi, tetapi di benakku, vonis sudah dijatuhkan. Anak itu adalah anak Jaka. Jaka, suamiku, telah menghamili pembantu rumah tanggaku. Dan kini, aku harus menyaksikan drama ini berkembang hingga akhir yang pahit. Setelah pengakuan yang dipaksakan itu, Rina menghilang dari rumah kami. Ia pamit dengan alasan ia harus kembali ke kampungnya untuk mengurus keluarganya yang sakit, tetapi semua orang di rumah tahu alasan sebenarnya. Wajah Jaka seketika cerah. Ia kembali ke rutinitas menonton TV, kali ini tanpa rasa bersalah. Ia terlihat lega, seolah masalah besar telah berhasil ia buang, dan kini hidupnya bisa kembali normal, seperti tidak pernah ada Rina di pangkuannya. 2 minggu setelah Rina pergi, kabar itu datang. Kabar yang, alih-alih meredakan kecurigaanku, justru membuatnya membara seperti api yang disiram minyak tanah. Rina akan menikah. Kabar itu kudengar dari ibu-ibu kompleks yang mengadakan arisan mingguan di rumahku. Salah satu dari mereka, Bu Ika, tetangga Rina di permukiman padat di belakang kompleks, memberitahuku. Maya, kamu tahu, ya? Rina pembantumu itu loh, mau menikah mendadak, kata Bu Ika dengan nada berbisik penuh intrik. Aku memaksakan senyum, meskipun hatiku mencelos. Oh, ya?
Syukurlah kalau begitu. Dia bilang mau pulang kampung mengurus keluarga sakit, ternyata mau menikah. Bu Ika melanjutkan, Iya, dengan pacarnya dulu. namanya Dani. Tapi aneh, pernikahannya sangat buru-buru. Katanya sih, Dani ini pria baik, sudah mapan, dan mau menerima Rina apa adanya. Tahu sendirilah, pernikahan mendadak begini pasti ada isinya. Aku mengangguk, lidahku terasa beku. Pernikahan mendadak. Persis seperti yang aku duga. Aku tahu siapa yang mendalangi ini. Ini adalah skenario penyelamatan yang dibuat oleh Jaka untuk menutupi jejaknya. Jaka menggunakan uangku, uang yang seharusnya untuk tabungan Raka atau membayar cicilan rumah, untuk mengatur pernikahan palsu ini. Dia tidak bisa membiarkan Rina mengangguk dan menyebut namanya. Rina harus punya alibi, dan Jaka harus membayar alibi itu. Aku mulai memutar kembali perkataan Rina, bapaknya mantan pacar saya, Bu. Dia bilang dia akan bertanggung jawab. Tentu saja mantan pacar. Siapa lagi yang bisa disewa untuk menjadi kambing hitam? Aku memutuskan untuk mengunjungi Rina sebelum pernikahannya. Aku beralasan ingin memberikan hadiah pernikahan terakhir. Malam itu, aku membawa bungkusan kecil berisi seperangkat alat mandi yang mahal dan uang tunai yang lumayan. Rumah Rina sangat sederhana, dindingnya dari papan kayu, dan atapnya seng. Ibunya menyambutku dengan wajah penuh rasa hormat dan terima kasih. Bu Maya, terima kasih banyak sudah datang. Maaf, rumah kami begini adanya, kata Ibu Rina, matanya berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Bu. Saya menyayangi Rina. Dia seperti adik saya sendiri, kataku, memaksakan kebohongan yang lain. Aku melihat Rina, yang perutnya sudah mulai membuncit, duduk di sudut ruangan, wajahnya malu-malu. Lalu aku melihatnya, Dani. Dani, calon suaminya. Pria itu memang terlihat baik. Senyumnya ramah, sorot matanya jujur dan tulus. Dia mengenakan kemeja yang rapi dan jeans bersih. Dani, ini Bu Maya, majikan Rina. Dia yang banyak membantu Rina di kota, kata Ibu Rina memperkenalkan. Dani menjabat tanganku dengan hangat. Terima kasih banyak, Bu Maya. Saya dengar Rina banyak dibantu oleh Ibu. Saya janji, saya akan menjaga Rina dan anak kami baik-baik. Saya memang mantan pacarnya dulu, dan saya terima dia apa adanya. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting kami bisa membangun keluarga. Pria baik. Menerima apa adanya. Janji kosong. Semua kata-kata itu terasa begitu mulia, begitu sempurna, sehingga aku yakin 100% itu adalah skrip yang ditulis, dilatih, dan dibayar. Aku membalas jabat tangannya, tetapi di benakku, aku memindai wajah Dani. Apakah dia tahu? Apakah dia hanya aktor yang dibayar? Atau apakah dia benar-benar pria lugu yang dimanfaatkan oleh Jaka dan Rina untuk membersihkan kekacauan mereka? Dani, kamu pasti pria yang sangat baik, kataku, menekankan kata sangat baik dengan ironi yang hanya bisa kumasukkan ke dalam pikiranku. Saya harap kamu benar-benar menjaga Rina. Dia sangat rapuh. Saat kami mengobrol, aku sempat melihat pandangan sekilas Rina pada Dani. Pandangan itu tidak menunjukkan cinta, melainkan rasa bersalah dan terima kasih yang mendalam. Dani mungkin bukan ayah biologis dari anak itu, tetapi dia adalah pelindung yang disiapkan Jaka. Dani adalah tameng. Aku meninggalkan rumah Rina dengan perasaan mual yang lebih parah daripada morning sickness Rina. Aku tahu, sekarang Rina aman di mata masyarakat. Aib Jaka telah dibungkus rapi dengan kain pernikahan. Di rumah, Jaka tampak sangat bersemangat. Gimana, sayang? Rina sudah menikah, kan? Syukurlah, dia sudah menemukan jalannya. Kasihan dia, anak baik, tapi nasibnya kurang beruntung, kata Jaka, pura-pura bersimpati sambil menyeduh kopi. Aku menatapnya. Wajahnya yang lega, tanpa beban, menusukku lebih dalam daripada pisau. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia juga merendahkanku, menggunakan uangku untuk menutupi kejahatannya, dan kini dia berani tampil suci. Ya, Jaka. Dia menikah dengan pria yang sangat baik, kataku, meniru kata-kata Dani. Pria yang mau menerima anak haram orang lain, hasil perbuatan dosa yang dilakukan di rumahnya sendiri. Jaka tersentak. Sedikit kopi tumpah dari cangkirnya.
Ekspresi lega itu menghilang, digantikan oleh ketakutan yang dingin. Maya, apa maksudmu? Kamu tidak sopan sekali. Jangan menuduh Rina yang sudah menikah. Jaka membentak, berusaha mengembalikan otoritasnya yang sudah lama hilang. Aku tahu, Jaka, kataku dengan tenang, suaraku selembut es, tetapi setajam belati. Aku tahu segalanya. Aku tahu jam tanganku hilang. Aku tahu kau memangkunya. Aku tahu Rina hamil di bawah atap ini. Aku tahu Dani hanya kambing hitammu. Aku tahu kau menggunakan uangku untuk membelikan alibi bagimu sendiri. Jaka terdiam. Dia tidak lagi bisa menyangkal. Dia hanya berdiri di sana, di tengah-tengah ruang makan yang sunyi, di bawah cahaya redup, tampak menyedihkan dan tak berdaya. Aku tidak akan memecatmu, Jaka, kataku lagi, senyum sinis mengembang di bibirku. Aku akan terus membiayai hidupmu, rumah ini, dan anakmu, Raka. Tapi kau harus tahu, aku tidak akan pernah melupakan ini. Dan aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai kebenaran anak itu terungkap, dan saat itu terjadi, aku akan menghancurkan kalian berdua. Aku janji, Jaka, aku akan menghancurkan kalian. Ancaman itu tergantung di udara. Jaka tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menerima nasibnya sebagai tikus yang terperangkap di dalam jerat yang terbuat dari uang dan rasa bersalah. Pernikahan Rina seharusnya menjadi akhir, tetapi bagiku, itu hanyalah babak baru dalam permainan dendam yang baru dimulai. Aku akan menunggu kelahiran anak itu, karena di sana, di wajah bayi yang tak berdosa, aku yakin akan menemukan bukti yang bisa meledakkan sandiwara ini hingga ke akarnya. Penantian adalah penyiksaan terburuk. Selama 9 bulan berikutnya, aku hidup di dalam rumah hampa, berbagi atap dengan seorang pria yang kusebut suami, tetapi yang kurasakan adalah musuh bebuyutan. Hubungan kami seperti teater sunyi. Kami berbicara seperlunya, tentang Raka, tentang tagihan listrik, atau tentang rencana liburan yang tidak pernah terwujud. Di balik keramahan palsu di depan Raka, kami adalah dua jiwa yang berperang, menanti senjata utama, bayi itu, ditembakkan. Jaka tahu aku tahu. Dan rasa tahu itu memberiku kekuatan yang aneh. Aku tidak lagi peduli dengan pekerjaannya yang stagnan. Aku tidak lagi menuntutnya mencari nafkah. Aku membiarkannya tenggelam dalam zona nyamannya, menjadi pengangguran yang hidup dari keringatku, karena aku tahu semakin ia bergantung padaku, semakin dahsyat kehancuran yang bisa kuberikan padanya nanti. Aku membiarkan ikatan finansial menjadi belenggu untuknya. Suatu pagi di bulan ke-9, saat aku sedang bersiap berangkat kerja, ponselku berdering. Itu nomor yang tidak kukenal. Halo? Bu Maya? Ini saya, Ibu Rina. Terdengar suara Ibu Rina dari seberang, suaranya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Maaf mengganggu Ibu. Saya hanya ingin memberitahu, Rina sudah melahirkan tadi subuh. Laki-laki, Bu. Alhamdulillah, lancar. Aku merasakan lonjakan adrenalin yang mematikan. Detik-detik penantian ini akhirnya berakhir. Anak itu sudah lahir. Syukurlah, Bu, kataku, memaksakan nada haru. Selamat untuk Rina dan suaminya, Dani. Nanti saya usahakan menengok setelah jam kerja. Aku menutup telepon dan memandang pantulanku di cermin. Wajahku terlihat dingin dan bertekad. Waktu kebenaran telah tiba. Aku tidak memberitahu Jaka kabar itu. Aku ingin dia merasakannya sendirian, atau mungkin dia sudah tahu dari Rina, tetapi aku ingin melihat ekspresi wajahnya saat aku tiba-tiba muncul. Sore harinya, aku mengambil cuti dadakan 1 jam. Aku tidak ke rumah sakit karena Rina melahirkan di klinik bidan dekat rumahnya. Aku tahu di mana rumah Rina. Aku membawa parsel buah-buahan standar untuk menutupi niatku yang sebenarnya. Ketika aku sampai di gang sempit itu, aku melihat keramaian kecil di rumah Rina. Aku masuk, disambut oleh Ibu Rina yang penuh senyum. Di kamar sederhana, Rina terlihat sangat lelah tetapi bercahaya, mendekap bayinya. Di sampingnya, Dani, si suami, super baik, duduk dengan bangga, memegang tangan Rina. Aku memberikan parsel itu. Selamat, Rina dan Dani. Semoga bayinya sehat selalu. Terima kasih,
Bu Maya, Rina berbisik, matanya terlihat sedikit takut saat menatapku. Lalu, mataku beralih ke objek utama, bayi itu. Bayi itu dibedong rapat, hanya wajahnya yang terlihat. Kulitnya merah jambu, matanya tertutup, hidungnya kecil, dan bibirnya mungil. Aku mendekat, berusaha bersikap wajar, pura-pura mengagumi. Tetapi saat aku menatapnya, dunia seolah berhenti berputar. Jantungku seperti dipukul palu godam. Nafas tertahan di tenggorokan. Wajah bayi itu wajahnya sangat mirip dengan Jaka. Bukan hanya kemiripan umum, tetapi kemiripan yang spesifik. Garis rahangnya, meskipun masih bayi, sudah menunjukkan bentuk yang sama dengan Jaka. Hidungnya yang agak lebar di pangkalnya, sama persis dengan hidung Jaka. Dan yang paling fatal, rambut tipis yang tumbuh di kepalanya, berwarna hitam pekat dan cenderung lurus, mirip sekali dengan rambut Jaka. Kemiripan itu mematikan. Itu adalah kloning kecil Jaka yang sedang tidur dengan damai di dekapan Rina. Anak yang seharusnya menjadi anak Dani, si pria baik, ternyata adalah salinan sah dari pria yang memangkunya di sofa rumahku. Aku mundur selangkah. Aku merasakan kepalaku pusing. Emosi yang selama ini kupendam, kecurigaan, kemarahan, sakit hati, dan dendam, meledak di dalam diriku. Bayi yang tampan, kataku, suaraku kaku, berusaha keras agar suaraku tidak pecah. Sangat tampan. Mirip sekali dengan ayahmu, Dani. Dani tersenyum lebar. Iya, Bu. Mirip saya katanya. Terima kasih doanya. Aku hanya mengangguk, tidak mampu mengatakan apa-apa lagi. Rina, yang melihat ekspresiku, menggenggam selimut bayinya lebih erat, seolah menyembunyikan bukti kejahatan di balik bedongan itu. Dia tahu aku tahu. Dia melihat pengakuan itu di mataku. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku pamit dengan tergesa-gesa, alasan ada urusan kantor yang mendadak. Aku berjalan keluar dari gang itu, dengan gema tawa bahagia Dani dan Ibu Rina yang mengiringi langkahku. Di mobil, aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku bersandar di kursi, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan karena konfirmasi yang menyakitkan. Kebenaran yang kutahu di dalam hati kini memiliki wajah. Wajah yang akan tumbuh, berbicara, dan berjalan, menjadi pengingat abadi akan pengkhianatan suamiku. Aku pulang ke rumah, menemui Jaka yang sedang santai menonton TV. Aku menatapnya. Mataku merah, tetapi hatiku kini sedingin batu. Aku baru saja dari rumah Rina, kataku datar. Jaka tersentak, remote TV jatuh dari tangannya. Kamu sudah tahu. Ya, kataku. Bayi mereka laki-laki. Dan dia sangat mirip denganmu, Jaka. Selamat. Kamu tidak hanya berhasil menipu aku, tetapi kau juga meninggalkan warisan di luar sana. Dan aku, istrimu yang sah, harus mencari nafkah untuk anakmu yang lain. Jaka tidak menjawab. Dia hanya menunduk, air mata penyesalan, atau mungkin ketakutan, menetes dari matanya. Ini belum selesai, Jaka, ancamku, suaraku penuh dendam. Anak itu adalah peluru yang akan menghancurkan hidupmu, dan aku yang akan menembakkannya. Tunggu saja permainan berikutnya. Aku telah melihat wajah anak itu. Kecurigaanku telah menjadi keyakinan yang mematikan. Sekarang, aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk memanggil warga dan memulai eksekusi balas dendamku. Setelah kunjungan ke rumah Rina, seluruh rencanaku menjadi sangat jelas. Aku tidak akan lagi menjalani pernikahan yang hampa ini. Aku tidak akan membiarkan Jaka lolos hanya dengan pengakuan bersalah yang bisu. Dia dan Rina harus dihancurkan, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara sosial dan finansial. Mereka telah numpang hidup dan makan dariku, dan balasan setimpal harus mereka terima. Aku memulai fase persiapan. Ini bukan lagi tentang emosi, ini tentang strategi. Aku menggunakan keahlianku di kantor, perencanaan, analisis risiko, dan eksekusi tanpa celah untuk merancang kehancuran mereka. Langkah 1, membangun bukti digital. Bukti visual bayi itu tidak cukup. Aku butuh bukti perselingkuhan yang sedang berlangsung, yang akan membuat mereka berdua tidak bisa mengelak di mata masyarakat. Aku membeli kamera tersembunyi berukuran sangat kecil. Aku memasangnya di 2 tempat strategis di ruang tengah,
Satu menghadap sofa, tempat Jaka sering memangku Rina, dan satu lagi di sudut dapur, area di mana Rina dan Jaka sering berbisik-bisik saat aku pura-pura ada di kamar. Kamera itu tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah dan mengirimkan live feed ke ponselku. Selama 2 minggu, tidak ada apa-apa. Jaka, yang masih trauma dengan ancamanku di bab 5, bersikap sangat baik dan menjaga jarak, bahkan dari Raka. Dia menghabiskan hari-harinya di kamar, pura-pura melamar pekerjaan. Rencana itu seolah buntu. Namun, pengkhianat sejati selalu kembali ke sarangnya. Langkah 2, mengatur umpan. Aku harus menciptakan ilusi bahwa aku tidak lagi peduli dan bahwa mereka aman. Aku mulai bekerja lembur setiap hari, dan bahkan beberapa kali sengaja menginap di luar kota untuk rapat palsu. Aku sengaja meninggalkan ponselku di meja makan saat aku pergi, untuk membuat Jaka yakin aku tidak mengawasinya. Aku ingin dia berpikir, ancamanku hanyalah gertakan wanita yang patah hati. Dan Rina? Meskipun sudah menikah, ia tetaplah anak miskin yang kini memiliki bayi dan seorang suami super baik yang mungkin tidak bekerja. Kebutuhan finansial pasti akan mendesaknya kembali. Dan Jaka adalah sumber uang tunai yang tidak perlu dipertanyakan asalnya. Aku menduga Jaka pasti akan menawarkan uang atau bantuan kepada Rina, dan mereka akan memanfaatkan rumahku sebagai tempat pertemuan rahasia. Langkah 3, jaring perangkap ditebar. Pagi di hari Kamis, aku pamit ke kantor seperti biasa. Aku bahkan memeluk Jaka dengan senyum palsu. Aku ada rapat penting di luar kota, mungkin baru pulang larut malam. Jaga Raka, ya. Aku pergi ke kantor, tetapi alih-alih duduk di ruanganku, aku mematikan notifikasi media sosialku, memblokir semua panggilan, dan duduk di ruang rapat kosong, memantau live feed dari rumahku. Jaka menghabiskan pagi itu dengan bermain game di ponselnya. Pukul 11, Raka pulang sekolah, dan Jaka menyiapkan makan siang untuknya. Semua terlihat normal. Lalu, pukul 13, Jaka mengirim pesan singkat ke seseorang. Aku tidak tahu siapa, tetapi aku yakin itu Rina. Pukul 14.30, kejutan itu datang. Sebuah motor bebek tua berhenti di depan gerbang. Rina, yang kini tampak sedikit lebih gemuk dari biasanya dan mengenakan pakaian sederhana, turun. Di tangannya, ia menggendong bayi yang baru berusia beberapa bulan itu. Bayi itu dibedong dengan kain yang warnanya mulai pudar, kontras yang menyedihkan dengan jam tangan mahal ayahku yang dulu ia pakai. Rina masuk ke rumah. Jaka menyambutnya di pintu dengan wajah cemas dan tergesa-gesa. "Kamu kenapa datang ke sini, Rin?" "Bagaimana kalau Maya tiba-tiba pulang?" bisik Jaka. Suaranya terekam samar, tetapi cukup jelas. "Aku rindu kamu, Mas Jaka. Dan Dani sedang pergi bekerja." "Aku hanya mau kasih lihat, anak kita sudah besar," jawab Rina, suaranya mengandung rasa bersalah, tetapi juga kebahagiaan terlarang. Jaka mengunci pintu dan menutup semua tirai. Aku, dari layar ponselku, menyaksikan dengan mata memerah. Di ruang tengah, adegan pengkhianatan yang paling kotor dimulai. Rina membaringkan bayi itu di sofa, di tempat yang sama di mana ia dulu dipangku Jaka. Jaka segera mendekat, tidak lagi menahan diri. Dia mencium kening Rina. "Aku juga rindu kamu, sayang. Maaf, aku tidak bisa menemuimu sesering dulu. Aku janji, aku akan terus menjagamu dan anak kita." "Aku tahu, Mas. Dani sudah mulai curiga kenapa aku sering keluar membawa anak. Tapi aku tidak bisa jauh dari kamu," kata Rina, kini suaranya terdengar manja. "Lalu, hal yang paling kubutuhkan terjadi." Jaka mengambil bayi itu. Dia menciumi bayi itu dengan penuh kasih sayang, wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus. Senyum yang tidak pernah kulihat lagi sejak ia di PHK. Senyum itu milik anak Rina, anak haramnya. "Aku akan terus menutupi ini, Rin. Selama Maya masih bekerja dan menafkahi kita, kita tetap bisa bertemu. Aku akan memastikan dia sibuk di kantor. Uang itu untuk kita, untuk masa depanmu dan anakku," Jaka berbisik, memeluk Rina dan menciumnya tepat di depan bayi mereka. "Aku merekam semuanya. Video, audio, timestamp jelas. Bukti yang tidak terbantahkan, pengakuan, kemesraan fisik, dan yang paling utama, pengakuan anak itu sebagai anak mereka, dilakukan di rumahku sendiri. Mereka berdua,
yang numpang hidup dariku, kini menjadikan rumahku sebagai sarang perzinahan. Aku memutar kembali klip video itu berulang-ulang, menanamkan setiap detik, setiap kata, setiap ciuman ke dalam hatiku. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah kebenaran yang kejam, dikemas dalam rekaman video beresolusi tinggi. Perencanaan balas dendamku mencapai tahap eksekusi. Aku hanya perlu memicu momen puncaknya. Pukul 15.30, aku mengirim pesan ke Jaka. Jaka, aku lupa. Aku harus kembali ke rumah mengambil berkas presentasi penting. Aku akan sampai di sana dalam 15 menit. Pesan itu adalah bom waktu. Aku melihat di layar, Jaka panik. Dia melompat, menyuruh Rina bersembunyi. Rina panik, buru-buru membedong bayinya. Mereka terlambat. Dalam 15 menit, mereka tidak akan sempat lari. Mereka terperangkap. Aku sedang menuju ke sana, bukan dengan mobil, tetapi dengan kendaraan yang lebih kuat, amarah dan kebenaran. Aku memacu mobilku secepat yang kubisa, melewati jalanan kompleks perumahan. Pikiranku bukan lagi dikuasai oleh rasa sakit, melainkan oleh adrenalin murni dan fokus yang dingin. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Ini adalah operasi yang harus dilakukan dengan cepat dan tanpa celah. Saat tiba di gerbang, aku tidak masuk. Aku memarkir mobilku di pinggir jalan dan segera mengambil ponsel. Aku menelepon Pak RT dan beberapa tetangga terdekat, menggunakan alasan yang mendesak dan dramatis. Pak RT, tolong, cepat datang ke rumah saya. Ada perampokan. Saya melihat ada orang asing masuk. Saya takut. Tentu saja, aku tahu mereka bukan perampok, tetapi hanya itu satu-satunya cara untuk memanggil kerumunan dalam waktu singkat. Kemudian, aku bergegas menuju rumahku. Aku membuka pintu depan dengan keras. Kali ini, aku ingin suara itu didengar. Pintu itu menabrak dinding, menciptakan gemuruh yang memecah kesunyian. Di ruang tengah, adegan itu sungguh tak ternilai. Jaka dan Rina, yang tadi kulihat di layar sedang bermesraan, kini berdiri kaku, seolah baru saja menjadi patung. Jaka berdiri di dekat sofa, rambutnya sedikit berantakan. Rina berdiri di ambang pintu dapur, masih menggendong bayi yang baru bangun dan mulai merengek pelan. Mereka berdua terlihat sama-sama pucat, matanya memancarkan ketakutan luar biasa. Maya, kamu bilang kamu pulang larut malam. Jaka berteriak, suaranya dipenuhi panik. Aku tidak menjawab. Aku berjalan mendekat, seolah aku adalah hakim yang baru saja memasuki ruang sidang. Aku tidak melihat Jaka. Aku melihat Rina dan bayi itu. Apa yang kamu lakukan di sini, Rina? Tanyaku, suaraku datar dan menakutkan. Suamimu sedang bekerja, kan? Kenapa kamu membawa anakmu ke rumahku? Rina tidak bisa bicara. Dia hanya menunduk, air mata mulai mengalir deras di pipinya, membasahi ujung kerudung yang ia kenakan. Jaka, kenapa istri orang lain dan anaknya ada di ruang tengah kita, saat anakmu sendiri, Raka, sedang tidur di kamarnya? Desakku pada Jaka. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia hanya ingin menitipkan bayinya sebentar. Dia sedang ada urusan mendadak. Jaka berkata, kembali ke mode membela diri dengan kebohongan. Tepat pada saat itu, terdengar suara keramaian di luar. Pak RT, ditemani oleh beberapa tetangga laki-laki, mulai memasuki rumahku dengan tergesa-gesa. Ada apa ini, Bu Maya? Mana perampoknya? Tanya Pak RT, sambil melihat sekeliling, bingung dengan suasana yang terlalu sepi untuk sebuah perampokan. Aku berbalik menghadap kerumunan kecil itu, wajahku penuh dengan kesedihan yang dipalsukan dengan sempurna. Aku membuka tanganku, gestur yang menunjukkan kelemahan dan keputusasaan. Ini perampoknya, Pak RT, kataku, suaraku bergetar. Bukan perampok harta, tapi perampok kehormatan saya. Mereka merampas kepercayaan, dan mereka menggunakan rumah yang saya bayar untuk melakukan dosa. Aku menunjuk Jaka dan Rina yang kini berdiri rapat, wajah mereka menunduk dalam-dalam, menahan malu. Dia, kataku, menunjuk Rina, pembantu saya yang dulu saya sayangi seperti adik, istri dari Dani, tetangga kita. Dan dia, aku menunjuk Jaka, suami saya yang pengangguran, yang hidup dari uang saya. Aku menarik napas panjang. Ini adalah klimaksnya.
Mereka berdua baru saja melakukan perzinahan di rumah ini. Saat saya bekerja keras di luar sana untuk menafkahi mereka berdua. Dan anak yang dia gendong, anak yang katanya anak dari mantan pacar yang baik hati itu adalah anak kandung Jaka, suami saya. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bergerak. Lalu, bisikan mulai menyebar. Bisikan itu cepat berubah menjadi gumaman kaget dan geram. Para tetangga memandang Jaka dan Rina dengan jijik. Jaka, dalam kepanikannya, melakukan kesalahan terbesar, dia mencoba menyangkal. Tidak, itu bohong. Maya sudah gila. Dia hanya cemburu, teriak Jaka. Saat itulah aku mengeluarkan ponselku. Aku tidak peduli dengan teriakan Jaka. Aku memutar video yang baru saja kurekam dengan volume maksimal. Suara Jaka dan Rina mengisi ruang tengah, suara yang terekam jelas dari kamera tersembunyi. Aku juga rindu kamu, sayang. Aku janji, aku akan terus menjagamu dan anak kita. Aku akan terus menutupi ini, Rin. Selama Maya masih bekerja dan menafkahi kita tetap bisa bertemu. Aku akan memastikan dia sibuk di kantor. Uang itu untuk kita, untuk masa depanmu dan anakku. Video itu menunjukkan Jaka mencium Rina, memeluknya, dan menciumi bayi itu dengan penuh kasih sayang. Wajah Jaka seketika ambruk. Dia mencoba merebut ponselku, tetapi aku mundur dengan cepat, menahannya. Ini dia buktinya, Pak RT, kataku, menahan Jaka dengan tatapan mata yang dingin. Anak di samping mereka itu adalah bukti, video ini adalah pengakuan. Mereka berdua melakukan ini di rumah ini, di atas uang dan makanan yang saya berikan. Para tetangga kini tidak lagi bergumam. Mereka marah. Seorang ibu-ibu di belakang mulai berseru, dasar tidak tahu diri. Numpang hidup, berani berbuat nista di rumah majikan. Aku menatap Jaka dan Rina untuk terakhir kalinya. Rina menangis tak terkendali, melindungi bayinya dari tatapan menghakimi. Jaka berdiri mematung, seluruh keberaniannya telah lenyap, digantikan oleh rasa malu yang mematikan. Pak RT, saya tidak mau ada perzinahan di rumah saya, kataku, suaraku final. Saya minta tolong. Usir mereka. Sekarang, saya tidak mau mereka berada di lingkungan ini lagi. Saya ingin mereka dipermalukan. Biarkan seluruh masyarakat tahu bagaimana pria pengangguran dan pembantu murah menghancurkan rumah tangga saya. Pak RT, dengan wajah merah karena marah dan jijik, segera mengangguk. Jaka, Rina, kalian berdua harus pergi dari sini. Saya tidak mau ada aib di lingkungan kami. Momen kehancuran sosial mereka dimulai. Rina diusir dari rumah yang menjadi tempat perselingkuhannya, dan Jaka diusir dari rumah yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. Kehormatan mereka telah direnggut di hadapan masyarakat yang menghakimi. Dan ini hanyalah awal dari dendamku yang lebih besar. Setelah Jaka dan Rina diusir dari rumah, adegan kehancuran tidak berhenti di depan gerbangku. Balas dendamku telah dirancang untuk menciptakan efek domino, dan sasaran pertamaku adalah menghancurkan alibi terkuat mereka, pernikahan Rina dengan Dani. Aku tidak perlu berbuat banyak. Para tetangga yang menyaksikan adegan itu, terutama ibu-ibu yang sangat suka bergosip, termasuk Bu Ika tetangga Rina, langsung menyebarkan berita itu ke seluruh permukiman di belakang kompleks kami. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua orang tahu, anak Dani yang baru lahir itu adalah anak haram Jaka, suami Bu Maya, yang pengangguran dan berselingkuh dengan pembantunya. Aku menunggu Dani pulang dari pekerjaannya, yang kudengar adalah pekerja serabutan di luar kota. Aku tahu rumahnya persis di ujung gang sempit. Aku mengambil kesempatan untuk berjalan santai di depan gang Rina, seolah tidak sengaja. Saat aku tiba di sana, suasana sudah sangat tegang. Kerumunan kecil berbisik-bisik di depan rumah Rina. Aku melihat motor bebek tua milik Dani sudah terparkir. Aku melangkah masuk ke halaman kecil rumah Rina. Ibunya, wanita tua yang selalu menghormatiku, kini terlihat hancur dan menangis terseduh-seduh di teras. Di dalam, suara Dani terdengar seperti badai. Dia berteriak, suaranya penuh rasa sakit dan pengkhianatan yang nyata. Dia bukan aktor yang dibayar, dia adalah pria lugu yang dimanfaatkan habis-habisan. Jadi, ini maksudmu menerima aku apa adanya, Rina? Menerima aibmu yang kau buat dengan pria pengangguran itu.
Kau menikahiku hanya untuk memberinya nama. Kau pikir aku bodoh, Rina? Aku membesarkan anak orang lain. Rina hanya bisa menangis, suara isaknya tercekik. Maafkan aku, Mas Dani. Mas Jaka yang memaksa, dia yang menjanjikan uang. Aku menyeringai di luar. Jaka memang pengecut. Ia menutupi kejahatannya dengan iming-iming uang yang berasal dari gajiku. Aku memutuskan untuk masuk. Langkahku tenang, tetapi setiap langkah terasa seperti palu yang menghantam kayu rapuh rumah itu. Dani menoleh. Wajahnya yang dulu ramah kini penuh dengan amarah dan kebencian. Bu Maya, kata Dani, suaranya serak. Terima kasih. Terima kasih sudah membuka mataku. Aku tidak menyangka Rina sejahat ini. Aku menatapnya dengan rasa kasihan palsu yang kupertontonkan dengan sempurna. Saya turut sedih, Dani. Saya mengenal Rina. Saya pikir dia polos, tapi ternyata dia dan suami saya sama-sama tak punya hati nurani. Mereka melakukan itu di rumah saya, di atas uang yang seharusnya untuk anak saya. Aku mengeluarkan ponselku, dan aku tunjukkan foto bayi Rina yang baru lahir kepada Dani. Dani, lihat anak ini, kataku, suaraku dramatis. Saya sudah melihatnya. Anak ini 100% mirip dengan Jaka, bukan denganmu. Jaka dan Rina, mereka bahkan menjadikan rumah saya sebagai tempat berkencan. Saya yang harus menafkahi mereka semua. Dani melihat foto bayi itu. Di mata Dani, aku melihat cahaya penyesalan yang mendalam. Ia mungkin benar-benar pria baik yang tulus menerima Rina, tetapi ia tidak siap menerima pengkhianatan sedalam ini. Kepercayaan dirinya hancur. Cukup, teriak Dani. Ia menoleh ke Rina, matanya memancarkan keputusan dingin. Aku ceraikan kamu, Rina. Aku tidak mau tahu. Kau dan anak haram itu, pergilah. Keluarga saya tidak akan pernah menerima aib ini. Rina memohon, berlutut di kaki Dani. Jangan, Mas. Jangan ceraikan aku. Aku tidak punya siapa-siapa. Dani mendorong Rina dengan kasar. Pergi. Kau sudah punya Mas Jaka yang kaya. Pergi ke rumahnya. Atau ke rumah orang tuamu. Ibu Rina, yang menyaksikan semua itu, kini berdiri di depan Rina. Rina, kau mempermalukan keluarga kita. Kau meludahi wajah ayahmu yang sudah meninggal. Pergi. Ibu tidak mau melihatmu lagi, teriak Ibu Rina, air matanya bukan lagi karena kesedihan, tetapi karena malu yang tak tertahankan. Keluarga Rina yang miskin dan sederhana tidak mampu menanggung beban sosial aib ini. Rina bukan hanya diceraikan, tetapi juga diusir oleh keluarganya sendiri. Ia kini benar-benar sendirian, membawa bayi yang mirip dengan Jaka, tanpa suami, tanpa rumah, dan tanpa dukungan keluarga. Dani menatapku. Terima kasih, Bu Maya. Semoga ibu menemukan kebahagiaan sejati. Aku mengangguk, puas. Jaring kehancuranku bekerja dengan sangat efektif. Rina kehilangan suaminya, bayinya kehilangan nama baik, dan keluarganya meninggalkannya. Aku kembali ke rumahku yang kini bersih dari Jaka. Rumah itu terasa sangat luas dan tenang. Jaka sudah pergi, hanya meninggalkan beberapa barang sisa. Aku tahu dia pasti menuju ke rumah Rina, tetapi ia hanya akan menemukan aib dan pengusiran. Puncak balas dendamku belum selesai. Jaka memang sudah dipermalukan, tetapi ia belum hancur secara finansial dan hukum. Aku mulai menyiapkan surat gugatan cerai dan dokumen pengadilan. Aku tidak hanya akan menceraikannya. Aku akan menuntut ganti rugi sebesar-besarnya, menggunakan semua bukti video dan pengakuan Jaka bahwa ia numpang hidup dariku. Aku akan pastikan Jaka tidak mendapat sepeser pun harta Gonogini. Aku yang membayar, aku yang memiliki segalanya. Rina dan Jaka kini terdampar di tengah masyarakat yang menghakimi, tak punya uang, dan tak punya kehidupan layak. Mereka berdua numpang hidup, dan kini mereka harus membayar harga untuk setiap gigitan makanan yang mereka makan dan setiap detik kemesraan yang mereka curi di rumahku. Tinggal 2 langkah lagi. Aku harus memastikan Jaka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di kotaku, dan memastikan mereka berdua terpisah, sendirian, menanggung penderitaan ini. Tujuan utamaku setelah Jaka dan Rina dipermalukan di depan umum adalah memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi, terutama Jaka. Kehancuran sosial hanya permulaan,
Hukuman sejati baginya adalah kemiskinan dan ketergantungan yang tidak terhindarkan. Aku telah menanggungnya terlalu lama, dan kini giliranku yang memegang kendali atas nasib finansialnya. Fase gugatan cerai dan harta gono gini. Sehari setelah insiden itu, aku mengajukan gugatan cerai. Aku telah menyewa pengacara terbaik di kota, seorang wanita cerdas yang memahami betul posisi kekuatanku sebagai penopang tunggal rumah tangga. Gugatan itu bukan sekadar formalitas perceraian. Itu adalah klaim total atas semua aset. Maya, dengan bukti video perselingkuhan yang terang-terangan dan fakta bahwa kamu adalah pencari nafkah tunggal selama 1 tahun terakhir, kita bisa menuntut pengadilan untuk menyatakan Jaka tidak berhak atas harta gono gini, kata pengacaraku, Bu Dewi, dengan wajah dingin dan percaya diri. Bahkan, kita bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mental dan pengeluaran yang kamu keluarkan untuknya, termasuk uang yang ia gunakan untuk pernikahan palsu Rina. Persidangan itu berjalan singkat karena Jaka tidak memiliki modal, kekuatan moral, atau bahkan pengacara yang memadai untuk melawanku. Ia hadir di pengadilan dengan penampilan yang menyedihkan, kemejanya kusut, wajahnya pucat. Di hadapan hakim, bukti-bukti video dan salinan rekening bank yang menunjukkan hanya aku yang membayar semua cicilan rumah, mobil, dan biaya sekolah Raka selama masa penganggurannya, adalah palu godam. Jaka tidak berani membantah. Saudara Jaka, apakah Anda menyangkal keabsahan video dan bukti rekening ini? Tanya hakim dengan nada datar. Jaka hanya bisa menggeleng lemah. Tidak, Yang Mulia. Saya akui saya salah. Saya numpang hidup dari istri saya. Keputusan pengadilan adalah kemenangan telak bagiku. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Raka, dan yang paling penting, Jaka dinyatakan tidak berhak atas satupun harta benda bersama. Rumah, mobil, tabungan, bahkan perabotan di dalamnya, semuanya milikku. Dia keluar dari pernikahan ini tanpa sepeser pun. Hukuman itu terasa manis. Jaka, yang terbiasa hidup nyaman, kini menjadi gelandangan. Fase pembunuhan karakter profesional. Aku tahu Jaka akan mencoba mencari pekerjaan lagi, menggunakan gelar manajer proyeknya. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menodai kota yang sama tempat aku bekerja dengan aibnya. Melalui koneksiku di dunia pemasaran dan human resources, aku mulai melakukan operasi hitam secara halus. Aku tidak menyebutkan kasus perselingkuhan itu secara langsung karena itu ilegal. Aku hanya menyebarkan fakta profesional yang tidak menyenangkan. Aku menelepon mantan rekan Jaka di perusahaan lamanya. Aku mengatur pertemuan dengan beberapa kenalanku yang bekerja di HR di perusahaan-perusahaan besar. Oh, Jaka ya? Sayang sekali dia di PHK, kataku dengan nada bersimpati palsu. Saya dengar Jaka tidak bisa menangani stres setelah PHK. Dia sering marah-marah dan sulit diatur. Itu sangat memengaruhi pekerjaannya di rumah, apalagi dia menganggur hampir setahun. Stabilitas emosinya sedang dipertanyakan. Aku tahu, di dunia korporat, stabilitas emosi dan lama menganggur adalah dua bendera merah yang paling menakutkan bagi HRD. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko dengan pria yang dicap tidak stabil dan memiliki gap karir yang terlalu panjang. Jaka mengirim puluhan lamaran, tetapi tidak ada satupun yang memanggilnya untuk wawancara kedua. Dia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, tetapi mereka semua tahu, melalui bisik-bisik yang disebarkan para tetanggaku, bahwa Jaka adalah pria yang tidak tahu terima kasih, pengangguran yang menghamili pembantu. Jaka telah menjadi paria sosial dan profesional di kotanya sendiri. Kembali ke Rina. Aku tahu Jaka dan Rina kini bersama. Jaka tidak punya tempat lain, dan Rina, yang diusir Dani dan keluarganya, juga tidak punya tempat tinggal. Mereka kembali ke tempat asalnya, rumah Rina yang kini kosong, hanya ditinggali ibu Rina yang menolak bicara dengan putrinya. Aku mendengar kabar bahwa Jaka mencoba meminta pekerjaan serabutan, tetapi tidak ada yang mau merekrutnya, takut akan aib yang ia bawa. Mereka berdua, mantan manajer dan mantan pembantu, kini hidup dalam kemiskinan ekstrim, menghidupi anak mereka yang baru lahir. Aku melihat Jaka suatu sore, saat aku menjemput Raka dari les. Jaka berdiri di pinggir jalan, wajahnya kusam dan rambutnya tidak terawat, memegang sebuah kardus berisi makanan yang ia dapat dari sedekah. Dia melihatku, mobilku yang mengkilap, dan anakku Raka yang tersenyum bahagia. Mata kami bertemu.
Di matanya, tidak ada lagi kebencian, hanya keputusasaan yang kosong dan rasa lapar. Jaka, kataku melalui jendela mobil yang kubuka sedikit. Kamu numpang hidup dariku selama ini. Sekarang, nikmati hidupmu yang kamu bangun dengan aibmu sendiri. Kamu tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya kehormatan. Dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di kota ini lagi. Jaka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menerima hukuman itu. Kehancuran finansialnya telah sempurna. Aku tahu, kini mereka berdua terisolasi dan hancur. Dani telah menceraikan Rina, keluarga Rina meninggalkannya, Jaka menceraikanku, dan Jaka tidak punya apa-apa. Dendamku hampir mencapai puncak, hanya menyisakan satu babak terakhir, melihat mereka benar-benar lenyap dari hidupku. 5 tahun berlalu. 5 tahun yang merupakan masa panen dari benih yang kutanam. Dinding di kantor tak lagi kubangun untuk pertahanan, melainkan untuk kenaikan jabatan. Aku kini menduduki posisi direktur pemasaran, menaungi departemen yang jauh lebih besar. Uangku berlimpah, dan aku mengelolanya dengan ketelitian yang obsesif, memastikan tidak ada celah untuk pengkhianatan lagi. Raka, anakku, kini sudah remaja. Dia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan tenang. Aku membesarkannya dengan cinta dan kemandirian, dan aku tidak pernah membiarkan bayangan ayahnya menodai masa depannya. Dia tahu bahwa ibunya adalah wanita yang kuat. Malam ini, aku duduk di taman belakang rumah yang kini terlihat jauh lebih asri. Rumah yang dulu terasa seperti kandang yang kotor, kini terasa seperti istana pribadiku, benteng kekuasaan dan ketenangan. Aku sesekali teringat Jaka dan Rina. Tidak ada kabar. Mereka benar-benar lenyap ke pelosok. Aku tidak berusaha melacaknya. Begitu juga mereka. Uang tunai yang kuberikan adalah perjanjian diam-diam, membeli kebebasanku dari kehadiran mereka yang menjijikkan. Aku bertanya-tanya, apakah Jaka, pria yang terbiasa dengan kenyamanan, masih bertahan hidup dalam kemiskinan itu? Apakah Rina, yang dulunya centil dan mendambakan kemewahan, masih bisa tampil wangi saat mengurus anak haramnya di kontrakan sempit? Aku tersenyum dingin. Aku harap tidak. Perasaan yang tersisa bukan lagi amarah yang membakar. Itu adalah kepuasan yang dingin. Aku tidak menghancurkan mereka karena emosi sesaat. Aku menghancurkan mereka karena prinsip. Mereka menumpang hidup dan makan dariku, dan sebagai imbalannya, mereka mencuri kehormatanku. Aku telah membuat mereka membayar harga yang harus dibayar oleh setiap pengkhianat. Aku mengambil ponselku, melihat pesan masuk dari asistenku tentang rapat penting besok pagi. Aku menyesap kopi, merasakan kehangatan yang kontras dengan hatiku yang dingin. Aku telah memenangkan segalanya. Aku kehilangan cinta palsu, tetapi aku mendapatkan kembali diriku yang sejati. Dan aku tahu, aku akan terus menang. Selamanya. Pagi hari di akhir pekan adalah kemewahan yang selalu kunikmati. Aku tidak lagi terburu-buru, tidak lagi harus menyamar untuk menangkap pengkhianat. Aku berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk Raka. Raka kini sudah kelas 1 SMA, tingginya sudah melebihi aku, dan ia memiliki kecerdasan tajam yang membuatku bangga. Apa ayah pernah mencoba menghubungi? Tanya Raka tiba-tiba, saat aku menuang susu ke dalam cangkirnya. Pertanyaan itu, yang paling jarang ia ajukan, selalu datang tanpa peringatan. Aku menatap Raka. Dia bukan lagi anak kecil yang kudesak untuk mencari jam tangan yang hilang. Dia adalah seorang pria muda yang mencari kebenaran tentang asal-usulnya. Tidak, sayang, jawabku, suaraku lembut, tetapi tegas. Ayah tidak pernah mencoba menghubungi. Dia memulai kehidupan barunya di tempat yang sangat jauh, dan dia tahu kita baik-baik saja. Dia memilih jalannya sendiri. Raka mengangguk. Baguslah. Aku tidak merindukannya, Aku hanya ingin tahu. Tapi aku lebih suka sekarang, rumah lebih tenang. Kata-kata Raka adalah balsam bagiku. Kemenanganku tidak hanya untuk diriku, itu adalah untuk Raka, untuk memberinya rumah yang tenang dan bebas dari drama murahan. Aku kembali ke pikiranku sendiri. Walaupun aku telah mencapai puncak karierku, aku tidak pernah membuka hati untuk pria lain. Luka yang ditorehkan Jaka dan Rina terlalu dalam, mengubah caraku memandang romansa dan kepercayaan.
Cinta kini terasa seperti titik lemah, sebuah celah yang bisa digunakan untuk menyelinap dan mencuri. Aku belajar. Filosofi hidupku kini adalah, hanya percaya pada apa yang bisa kamu hitung dan kamu lihat. Uang adalah fakta. Kekuasaan adalah fakta. Loyalitas anjing peliharaanku adalah fakta. Cinta dari seorang pria, bagi Maya, adalah mitos yang busuk. Aku menganggap dendamku sebagai operasi pembersihan yang sukses. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya melihat ke depan, ke arah masa depan yang aku bangun sepenuhnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, terutama pria yang malas dan mata keranjang. Saat sarapan selesai, aku melihat arloji Rolex tua peninggalan ayahku, yang selalu kukenakan. Jam itu bukan lagi simbol rasa sakit, ia adalah simbol peringatan. Ia mengingatkanku bahwa aku pernah sebodoh itu, membiarkan orang lain membuang waktu berhargaku. Aku telah mendapatkan kembali kehormatanku dan kehidupanku. Dan untuk pengkhianat yang telah lenyap, aku tahu mereka pasti sedang membayar utang karma mereka dengan harga yang sangat mahal. Dan itu sudah lebih dari cukup.